Halo guys, ketemu lagi sama saya Imelda Indriani Alfiah. Kali ini kita akan membahas tentang teori humanistik. Salah satu tokoh dari teori humanistik adalah Carl Rogers. Carl Rogers menggambarkan bahwa pembelajaran itu harus bersifat manusiawi, yaitu di dalam pembelajaran itu ngebawa tujuan kita untuk mengaktualisasi diri dalam hidup kita. Sejak awal, Rogers mengamati bagaimana kepribadian berubah dan berkembang. Ada 3 konstruk yang menjadi dasar penting dalam teorinya, yaitu pertama organisme, kedua medan fenomena, ketiga diri. Organisme merupakan makhluk hidup yang lengkap dengan fungsi fisik dan psikologisnya. Medan fenomena merupakan keseluruhan pengalaman bagian internal maupun eksternal, baik disadari maupun tidak disadari. Dan yang ketiga adalah diri. Konsep diri, menurut Rogers, adalah kesadaran batin yang tetap mengenai pengalaman yang berhubungan dengan aku dan yang membedakan aku dengan yang bukan aku. Konsep diri ini terbagi menjadi 2, yaitu konsep diri real dan konsep diri ideal real. Untuk menunjukkan apakah kedua konsep diri tersebut sesuai atau tidak, Rogers mengenalkan 2 konsep lagi, yaitu tidak kongruen dan kongruen. Tidak kongruen yaitu di mana gambaran diri berbeda dengan gambaran ideal. Pada kondisi ini akan menjadi sulit untuk aktualisasi diri. Kongruen yaitu di mana gambaran diri mirip dengan gambaran ideal. Pada kondisi ini, aktualisasi diri menjadi lebih mungkin. Seperti seorang anak, saat ia masih kecil, ia bercita-cita ingin menjadi pramugari. Namun, pada saat ia dewasa, ternyata kondisi fisiknya tidak memenuhi syarat untuk menjadi pramugari. Pada kasus ini, gambaran diri dan gambaran ideal dia berbeda, sehingga sangat sulit bagi dia untuk mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan keinginannya. Maka solusinya, dia harus bisa menggali terus potensinya untuk menjadi apa yang sesuai dengan gambaran dirinya. Gagasan Rogers mengenai prinsip-prinsip belajar yang humanistik itu meliputi 1. Hasrat untuk belajar. Menurut Rogers, manusia itu mempunyai hasrat alami untuk belajar. Hal ini mudah dibuktikan, yaitu dengan memperhatikan betapa ingin tahunya seorang anak saat ia sedang mengeksplorasi lingkungannya. Yang kedua adalah belajar yang berarti, atau belajar yang mempunyai makna, yaitu apabila yang dipelajari relevan dengan kebutuhan dan maksud anak. Yang ketiga, belajar tanpa ancaman. Menurut Rogers, belajar itu mudah dilakukan dan hasilnya mudah disimpan dengan baik apabila berlangsung dalam lingkungan yang bebas dari ancaman. Yang keempat, belajar atas inisiatif sendiri. Belajar itu paling bermakna manakala hal itu dilakukan atas inisiatif sendiri dan apabila melibatkan perasaan dan pikiran si pelajar, karena mampu memilih arah belajarnya sendiri, sangatlah memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar sebagaimana caranya belajar. Yang kelima, belajar dan perubahan. Merupakan prinsip terakhir yang dikemukakan oleh Rogers, yaitu bahwa belajar yang paling bermanfaat itu adalah belajar tentang proses belajar. Nah, teori humanistik milik Carl Rogers ini juga bisa dikaitkan dengan dunia pendidikan loh teman-teman. Nah, jika dikaitkan dengan dunia pendidikan, maka guru hanya berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dalam rangka untuk mencapai aktualisasi diri yang sebaik-baiknya. Itu tadi ya guys, pembahasan sedikit tentang teori Carl Rogers. Semoga bermanfaat dan saya Imelda Indriani Alfiah. Thanks!